Beruntung banget tahun lalu gue udah rakit PC sebelum harga VGA atau graphics card melambung jauh, terbang tinggi bersama miner. Mungkin udah ada yang tahu kalau PC ini tuh gue beli tahun kemarin pas udah kelar PSBB. Jadi udah dipakai selama setahun tanpa fan casing. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih, suhu nggak pernah sampai overheat. Tapi demi memaksimalkan slot yang ada di casing ini, akhirnya baru dilengkapin semua fan casing biar airflow dan suhu jadi maksimal. Gak enak juga dilihat kalau nggak dipakein fan karena kosong banget di bagian sini sama di bagian bawah. Dan kalau udah nonton video yang ini, yang judulnya Rakit PC 30 juta, seharusnya udah tahu ya komponen apa aja yang gue pakai. Tapi di sini gue sebutin lagi beserta harga per bulan Juni 2020. Jadi kalian bisa bandingin lah harga normal dengan harga sekarang yang lagi naik banget. Terkhusus untuk graphics card yang naiknya 2-3 kali lipat. Wow. Ya, gue lihat contekan dulu ya buat harga-harganya. Itu mulai dari prosesor AMD Ryzen 9 3900X harganya 7.599.000. Terus motherboard MSI MPG X570 Gaming Plus soket AM4 itu harganya 3.168.000. Graphics card pakai MSI GeForce RTX 2070 Super Ventus Dual yang 2 kipas itu harganya 8.832.000. Harga VGA sih itu yang paling banyak naiknya. Pas gue lihat di marketplace itu sekarang ada yang jual dari 10 juta sampai 14 juta. Dan itu pun susah dicari karena langka tadi. RAM-nya pakai Adata XPG Spectrix D60G 3200 MHz 2x8GB dual channel harganya 1.550.000. SSD Samsung 970 EVO Plus M.2 500GB harganya 1.980.000. Lalu di sini gue pakai HDD juga buat nyimpan arsip files, itu pakai WDC Blue 4TB harganya 1.540.000. Untuk water cooling I/O sebelumnya gue tuh pakai yang merek Prime Polar 360T itu harganya 1.250.000. Tapi di sini gue ganti merek Cooler Master ML360 yang V2 harganya 1.600.000. Kenapa diganti? Itu masalahnya sepele banget. Nanti gue jelasin deh. Untuk fan casing pakai dari Cooler Master juga, Master Fan MF120 Hello 3-in-1 yang V1 ya, itu harganya 795.000. Gue pasang 2 pieces, satu di sini dan satu di bawah. Jadi total harga untuk fan casing 1.590.000 karena dia 3-in-1 ya, jadi satu piecesnya dia dapat 3. Lanjut PSU pakai Superflower Lidex Gold ARGB 850 watt 80 plus harganya 2.070.000. Gue juga bingung kenapa gue pakai yang RGB karena yang nggak bakal kelihatan men di sini. Tapi ya udahlah. Tentu butuh PSU yang gede buat nopang CPU dan GPU-nya sekalian buat future proof. Semisal gue mau ganti VGA atau graphics card ke 3000 series biar nggak beli PSU lagi gitu. Terus Windows-nya pakai yang ori ya. Tentu karena yang bener aja men, udah spend duit sebanyak segini masa pakai Windows yang kerekan. Yang di belakang itu kerekan. Terus di sini gue juga pakein Bluetooth adapter ya, mereknya yang murah-murah aja, Orico 85.000. Terus WiFi adapter juga dari TP-Link PCI Express buat WiFi adapter itu harganya 137.000. Nah, casing nih. Gue pakai Lianli 011 Dynamic White itu harganya 2.300.000. Ntar gue kasih tahu kenapa gue sangat cinta sama casing dari Lianli ini. Dan beberapa aksesoris biar lebih manis ya dan lebih rapi aja gitu. Mulai dari kabel CPU, Mobo dan juga GPU-nya itu gue pakein kabel sleeve extension warna putih semua. Jadi itu sambungan aja dari kabel bawaannya. Lalu ada heatsink juga SSD dari Jonesbow 130.000. Sebenarnya ada heatsink bawaan dari Mobo, tapi karena warnanya itu hitam, jadi gue pakein yang ini aja. Karena emang konsep yang mau gue build tuh serba putih ya. Kenapa putih? Karena warna putih itu gak bakal kelihatan kalau ada debu. Beda kalau warna hitam itu kelihatan banget. Nah, tapi di awal tuh gue lupa kalau konsepnya tuh mau serba putih. Jadi di sini makanya gue pakein GPU plate warna putih ya. Kalau kalian lihat di video sekarang itu emang belum dipasang karena GPU plate-nya lagi proses di custom, lagi dibuat ya. Dan katanya selesai besok. Jadi
Kalau mau nungguin GPU plate-nya lagi, itu ntar kelamaan lagi nih video selesainya. Udah pemakaian setahun, mulai dari sebulan kemarin tuh gue udah prepare buat nge-review PC ini. Tapi karena banyak halangan, ketunda terus, ntar gue jelasin kenapa kehalang. Jadi ya udah deh, langsung gas aja buat tampilan GPU plate-nya. Itu nanti gue lihat di video B-roll-nya aja pas udah sampai. Duit yang gue spend kesini itu totalnya 36.402.000. Gue relain lagi deh spend duit 6 juta biar tampilannya jadi manis dan serba putih gini. Nah, untuk spek-speknya dan alasan kenapa pakai AMD itu karena faktor penggunaan. Gue butuh multi-cores yang banyak buat editing karena PC ini dipakai untuk ngedit seluruh video Gadget Talk. AMD Ryzen 3900X punya 12 cores, 24 threads, 7 nanometer, codename Matis dengan base clock 3,8 GHz sampai 4,6 GHz. L3 cards 64 MB dan TDP-nya di 105 Watt. Di penggunaan normal sih dia rata-rata runningnya itu di 4,2 GHz. Lalu motherboard dengan form factor ATX chipset AMD X570 yang support AMD Ryzen sampai 5000 series. Memori DDR4 sampai 4400 MHz dengan 4 DIMM slots, dual channel up to 128 GB untuk RAM-nya. Nah, jadi kalau kalian mau pasang dual channel, itu RAM-nya dipasang di slot 2 dan di slot 4. Jadi dikasih jarak, jangan di slot 1, slot 2 atau slot 2, slot 3 karena dia bakal kebaca single channel. Ya mungkin juga udah banyak yang tahu ya soalnya, tapi gue kasih tahu buat yang belum tahu. Terus dia punya 2 slot M.2, jadi bisa pasang 2 SSD M.2 ya, NVMe M.2 dan juga masih bisa pasang SSD SATA. Terus support 2 GPU, jadi kalau mau pakai dual VGA atau graphics card, Mobu ini tentunya pasti bisa. Tapi gue pakai satu aja deh, karena dual VGA itu sangat boros listrik. Beberapa port I/O yang bisa kalian lihat aja di sini banyak banget kalau disebut satu-satu ya. Yang pastinya dia udah support USB Type-C dan beberapa lainnya. Terus di sini dia ada cooling fan juga untuk si chipsetnya. Tapi untuk pengaturan fan dari chipset ini bisa diatur di BIOS. Yang gue heran itu dia cuma nyala kalau di mode manual. Sedangkan kalau di mode silent, balance, dan extreme performance ya, dia tuh kipasnya nggak nyala. Nggak ngerti gue kenapa gitu. Nah, karena di sini penggunaan gue tentunya buat gaming juga, nggak melulu buat ngedit, bosan ntar. Jadi gue pakai graphics card atau VGA card itu dari RTX 2070 Super DDR6 8GB VRAM-nya yang bakal kita liatin hasil performa gaming dan benchmarknya juga. Waktu itu RTX 3000 series tentunya belum keluar ya. Jadi ya kalau udah keluar tentu gue ambil yang 3000 series. Berikut hasil benchmark dari CPU di Cinebench R15 di run sampai 10 kali dan hasilnya stabil di 2900-an CB dan nyentuh di 3000 CB untuk multi-cores. Dan single core di 197 CB nyentuh di 201 CB. Lalu Cinebench R23 juga sama stabil ya di 16.700-an poin sampai 17.700 poin untuk multi-cores dan 1.200-an untuk single core. Di single core-nya sini dia stabil banget ya. Lanjut 3D Mark Firestrike dapat overall score 22.000 dan time spy 10.000 pada speed 4,4 GHz CPU clock dan lulus stress test dong pastinya. Nah, kalau dipakai ngerender mobil BMW pakai aplikasi Blender itu cepet banget di 2 menit 15 detik aja. Dan di penggunaan real life, Adobe Premiere Pro 2022 playbacknya lancar jaya walaupun nggak di proxy ya, asal videonya ya di 1080. Kalau di 4K itu baru wajib proxy dulu ya. Sedangkan untuk ngerender video 1 menit 1080 target bitrate 50 Mbps sesuai footage asli selesai di 1 menit 40 detik. Lebih cepat Ryzen 5500U pada laptop Acer Aspire 5 yang kemarin kita review. Dia selesai di 40 detik aja. Karena ya emang beda generasi dan juga faktor Adobe Premiere Pro terbaru yang 2022. Itu dia lebih berat karena di sini ada opsi di export settingnya. Itu ada HDR graphics wide alias nits untuk export video HDR. Dan untuk speed SSD-nya ini tuh masih Gen 3 ya, Samsung 970 EVO 3200 MHz yang masih lumayan ngebut di 3573 MB per second untuk read
dan 3273 untuk write. Jadi kalau pakai yang Gen 4 itu bisa tembus di 4000-an MB per second. Dan saran aja kalau mau hasil lebih maksimal selalu atur speednya di speed maksimal, karena biasanya RAM itu bakal ngeset di speed minimalnya dia. Contohnya kayak gue kemarin ini tuh pas di awal gue lihat speednya itu di 2800 MHz. Pas gue set di speed 3200 MHz lewat BIOS, itu ada efek peningkatan FPS saat dipakai gaming. Terus gimana soal performa gamingnya? RTX 2070 Super ini tuh udah powerful banget. Kelasnya emang udah high end, dijamin deh hasilnya bikin puas. Mulai dari game kompetitif yang ringan, Valorant settingan high dapat 195 sampai 247 FPS. Gotcha. Enemy down. Lalu game CSGO settingan high, FPS-nya terbang tinggi di 257 sampai 384 FPS. Lanjut, Apex Legends settingan high itu dia mentok di 144 FPS, turun kalau lagi landing aja, dan itu wajar banget bakal frame drop. Game balap yang saat ini jadi game terbaik sih menurut gue, apalagi Forza Horizon 5 itu dia udah keluar. Tapi di sini gue pakai Forza Horizon 4. Settingan ultra dia juga mentok di 144 FPS. Dan terakhir game berat Red Dead Redemption 2 settingan ultra dapat FPS yang masih mulus di 54 sampai 74 FPS. From this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Semua hasil pengetesan tadi di mode Extreme Performance yang bisa kita atur pakai aplikasi MSI Dragon Center kalau kalian pakai Mobo MSI. Semua brand Mobo juga pasti ada kok aplikasi pengaturan kayak gini. Di sini dia ada gaming mode, user scenario yang ada efek di speed RPM fan-nya, lalu monitor dari CPU, GPU, dan fan speed. Lalu ada game highlights, true color, LAN manager, dan Mystic Light buat ngatur RGB. Nah, terakhir hasil dari suhunya gimana? Tentu dipakein fan casing sebagai airflow buang dan isap. Dia ada penurunan suhu. Sebelum dipakein fan case, gue sempat benchmark dan suhunya itu nyentuh sampai 84 derajat Celcius pada saat full load. Sedangkan pas udah dipakein fan case, itu suhunya jadi lebih adem di 73 derajat Celcius pada full load juga. Tapi itu kan suhu yang emang digas banget. Beda kalau di pemakaian real life. Contohnya di pemakaian gaming itu suhunya cuma nyentuh di 60-an derajat Celcius aja. Kecuali untuk Red Dead Redemption dia suhunya sampai 70-an derajat. Dan untuk suhu SSD-nya juga ngaruh pas udah dipakein heatsink. Tanpa heatsink, pas di benchmark pakai Crystal Mark, itu suhunya sampai merah di 94 derajat Celcius. Tapi setelah dipakein heatsink, suhunya jadi 78 derajat Celcius. Dan disinilah kenapa video review PC ini tuh ketunda terus. Ada di masalah fan case-nya. Jadi ceritanya tuh begini. Gue udah beli fan case ini dari 3 minggu yang lalu, terus pasang sendiri, dan ini tuh emang pertama kalinya gue pasang fan case yang bikin pusing banget ngelihat kabel-kabelnya karena dia tuh saling ngeling gitu. Tapi untungnya ada buku manual yang siap membantu. Dan pas sudah selesai pasang fan case-nya, itu RPM-nya gue nggak ngerti ya, naik turun dan berisik banget di 1800 RPM. Padahal di BIOS itu udah gue set ke mode PWM. Sedangkan kalau di mode DC, RPM-nya itu bisa turun, ngikutin voltase. Jadi akhirnya gue panggil teknisi, kirain gue yang salah colok ke Mobo-nya, dan kata dia tuh, ini tuh udah bener colok di 4 pin PWM Mobo. Tapi masih belum solve juga.
Gue coba download aplikasi Cooler Master berharap bisa ngatur RPM aplikasinya. Dan pas udah ke download ternyata tulisannya begini. Nggak kedetek dong. Dramanya belum selesai di situ. Gue kontak Cooler Master dan nanyain apakah fan itu tuh support ke aplikasinya. Kata dia itu support. Jadi besoknya gue bawa ke service center dan masih belum selesai juga. Itu ada masalah baru. Mobo gue itu nggak kedetek. Jadi PC gue nggak nyala karena VGA-nya ternyata kendor. Jadi ya di situ gue belum tahu sih kalau VGA-nya kendor kan. Jadi akhirnya fan ini tuh mereka coba di Mobo mereka dan tetap fan ini juga nggak support, tetap nggak kedetek di aplikasinya. Jadi mereka nyaranin buat beli hub. Nah hub itu buat ngonekin si kipas ini ke aplikasinya. Karena service center itu deketan sama Mangga 2. Jadi langsung gue gas ke Mangga 2 dan gue tanya ada nggak hub yang kayak begini. Kata mereka hub itu tuh fungsinya buat fan yang belum support RGB, fan yang belum support ke Mobo. Jadi dipakein hub itu buat bisa connect ke Mobo, buat synchronize RGB-nya. Jadi bukan buat aplikasi. Dan disinilah alasan gue kenapa ganti Ayo water cooling, karena masih berharap kalau ganti Ayo dan dia tuh ada hubnya juga. Kalau hubnya itu dicolokin ke fan case, gue ngiranya itu bisa semuanya nge-sync. Jadi gue beli yang warna putih biar sesuai konsep ya, dan emang ada rencana juga buat ganti water cooling warna putih karena water cooling sebelumnya itu kan warna hitam. Nah tapi ternyata Ayo water cooling ini tuh juga nggak support sama aplikasi Cooler Master. Padahal ini tuh udah yang versi 2-nya loh. Yang support sama aplikasinya itu cuma yang V1. Bayangin aja betapa lemesnya, udah capek-capek ke sana kemari sampai beli water cooling lagi, tapi masalah masih belum selesai. Akhirnya teknisi Entercom nyaranin buat diinstal ulang dan akhirnya selesai, sudah problem solve. RPM-nya jadi normal dan gak naik turun lagi. Di situ akhirnya ya gue udah lega. Jadi intinya semua fan yang gue beli ini tuh gak support ke aplikasinya. Padahal pihak Cooler Master bilang kalau yang ini tuh support, tapi ternyata yang support itu yang V2 untuk fan casingnya dan yang V1 untuk Ayo water coolingnya. Pusing nggak lo? Sama gue juga kok ada gitu yang V2 support, yang V1 enggak. Jadi udahlah, yang penting dia udah bisa normal gitu, RPM yang nggak naik turun. Masih rada kesel aja sih jadinya ganti water cooling yang ini karena RGB dari water blocknya tuh ya cuma begini aja, nggak ada yang mewah gitu, cuma ada RGB dari garis-garis logonya. Padahal gue tuh dari awal pengen ganti yang merek NZXT Kraken Z73 warna putih yang water blocknya tuh top, keren banget. Dia ada layar yang nampilin suhu dari CPU dan GPU-nya. Atau yang mirror juga keren, tapi dia nggak ada sih untuk monitoring CPU dan GPU-nya. Tapi ya udahlah, semua udah kebeli. Yang penting juga warna putih kan, biar semua tetap sesuai konsep. Dan semua itu juga terbayarkan sama suhunya yang jadi adem banget. Pertama itu karena memang faktor thermal paste yang baru diganti. 9 kipas, 3 kipas water cooling untuk exhaust alias suhu buang dari dalam ya. Terus 3 kipasnya lagi itu yang ada di sini sebagai exhaust juga untuk ngebuang ke belakang. Dan satunya lagi itu sebagai intake. Jadi dia ngisep dari bawah ke dalam sini. Nah, kenapa di bawah yang sebagai intake? Karena kalau intake itu dipasangnya kebalik. Dan kalau yang di sini yang dijadiin intake ya secara tampilan itu nggak manis. Jadi ya makanya gue taruh yang di bawah aja sebagai intake. Padahal yang untuk suhu yang lebih bagus itu memang sebagai intake itu ditaruh di sini aja karena dia bisa ngisep dari sini kan, bukan dari bawah. Apalagi case yang gue pakai tuh punya banyak airflow-nya di sebelah kanan, atas, bawah, dan belakang. Selain itu, case dari Lianli Dynamic White ini tuh emang cocok banget kalau mau show off alias pamer. Karena semua komponen kelihatan semuanya tanpa harus ngelepas cover. Karena di sini tuh dilapisin tempered glass aja ya. Ini gue buka aja sih tempered glassnya biar bisa lebih kelihatan gitu.
Bisa dilihat aja juga di sini explore Instagram gue penuh dengan Lian Li case yang emang banyak juga dipakai sama orang-orang dan setupnya pada keren-keren banget. Buat ngelepas cover juga gampang, tinggal buka baut di belakang, cukup pakai tangan, nggak perlu pakai obeng, lalu geser ke belakang plate bagian atas dan udah tinggal angkat aja semuanya. Jadi itu dia review cerita drama dari PC yang overall gue suka dan puas banget secara performa dan tampilannya yang sangat manis ini. Untuk RGB-nya cukup satu warna aja, putih kebiruan, biar kalau ngelihatnya tuh adem, dingin gitu ya. Karena ya pusing dan capek juga kalau mata terus-terusan ngelihat warna-warni dari RGB-nya. Jadi gimana menurut kalian? Enaknya ditambahin apa lagi atau cukup gitu? Atau ya karena ini slotnya yang gue suka dari Lian Li case itu dia tuh gede banget, lu mau bisa taruh apapun juga bisa, mau taruh mobil, mau taruh rumah juga bisa, ya asal mainan ya. Ya paling apa ya, tambahin apa lagi ya biar estetik. Oh, tambahin tanam-tanaman mungkin kayak IKEA gitu bisa sih yang ada di situ kan, gue taruh di sini itu bisa biar lebih go green aja gitu. Apaan sih? Dan kalau kalian mau ngerakit PC di tahun ini, sebenarnya ini tuh bukan tahun yang bagus buat ngerakit PC karena terkhususnya untuk VGA card itu lagi mahal-mahal banget karena langka dan katanya kelangkaan ini tuh sampai tahun 2023. Buset dah, 2 tahun lagi. Ya kalau kalian banyak uang dan nggak sabaran itu bisa langsung gas beli aja, nggak seberapa juga ya kan. Tapi yang lagi budgetnya mepet, saran gue sih beli CPU yang udah integrated GPU aja. Jadi kalau mau main game dia masih kompatibel dan masih support aja karena ada GPU dari si CPU-nya itu. Dan kalau harganya udah normal lagi, kalian tinggal beli VGA card atau beli yang second juga biar lebih hemat lagi. Tapi jangan beli yang bekas miner. Jadi ya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Kayaknya video ini panjang ya. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.